Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Widastawa dengan nomor NIM 20110313122, kelas IPGSD. Baik, saya akan membahas pertemuan keempat tentang spektrum pendidikan di Indonesia. Dengan nama dosen mata kuliah Niputu Kusuma Widyastudi. Baik, yang pertama, saya akan membahas pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah pengetahuan atau keterampilan sikap dan kebiasaan yang diajarkan oleh seorang pengajar ke peserta didik agar peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak yang baik, kepribadian serta keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, bangsa, dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan atau kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Hor Chon-hun dan David Pinun turut memberikan pendapat mengenai keterampilan dari fungsi pendidikan dengan lembaga pendidikan itu sendiri yang diantaranya terbagi menjadi beberapa fungsi di bawah ini. Yang pertama, mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. Yang kedua, proses membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi ataupun demi kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, proses penauman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. Yang kelima, sebagai proses transfer atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. Yang keenam, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketujuh, bentuk integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, melalui lembaga pendidikan juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk dari corak kepribadian. Yang kesembilan, menjadikannya sebagai sumber inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Yang ke-10, mensosialisasikan pada peserta didik mengenai perbedaan atau kultur yang ada di masyarakat luas, mulai dari perbedaan agama, suku, dan juga budaya. Dan adapun yang ketiga, tujuan pendidikan nasional. Indonesia sebagai negara berdaulat juga memiliki tujuan pendidikan tersendiri yang tertuang dalam UUD pasal 31 ayat 5 yang intinya tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kondisi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi yang berguna. Dan adapun yang keempat, jenis-jenis pendidikan. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan sebelum melanjutkan pendidikan ke tahap perguruan tinggi. Misalnya SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah
yang bertujuan membentuk siswa agar langsung siap kerja ketika lulus, misalnya sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu tertentu, misalnya pendidikan universitas atau lembaga yang setara. Dan adapun pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan lanjutan setelah sarjana yang bertujuan untuk membawa peserta didik menjadi profesional dalam satu bidang profesi, misalnya dokter, akuntan, dan lain-lain. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan siswa mempunyai pekerjaan dengan keahlian tertentu. Jenjang maksimal adalah 1 tahun di 1 sampai di 4 atau setara dengan S1. Yang ketujuh, pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang menuntut seseorang menguasai ilmu dalam bidang keagamaan, misalnya pendidikan pesantren. Yang kedelapan, pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang dilaksanakan untuk para siswa berkebutuhan khusus, misalnya sekolah luar biasa atau LSB. Dan yang kelima, manfaat pendidikan. Yang pertama, mengetahui suatu ilmu. Yang kedua, belajar mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan diri dan lingkungan. Yang kelima, belajar bekerja sama. Yang keenam, menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang ketujuh, mendapatkan gelar untuk karir. Yang kelima, belajar tentang sebab dan akibat. Yang kesembilan, membentuk karakter, bermartabat, dan berbudi pekerti luhur. Dan adapun permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan mencakup 3 pokok hal, yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, biaya pendidikan. Yang ketiga, kualitas pendidikan. Yang keenam, adapun beberapa sistem pendidikan di negara lain. Yang pertama, sistem Britania Raya, Cambridge. Yang kedua, sistem Eropa Internasional, Bekraussted. Yang ketiga, sistem Nasional Plus di Indonesia. Yang keempat, sistem Amerika. Yang kelima, penerapan sistem pendidikan terpadu di Eropa. Yang keenam, penerapan sistem pendidikan terpadu di Asia. Yang ketujuh, penerapan sistem pendidikan terpadu di Kanada atau di Selandia Baru. Sekian presentasi dari saya akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.